Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Ustaz, Saya ya Bu ya, sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Ibu sekarang kegiatannya sedang sibuk apa? Hari ini Ibu tadi agendanya mengikuti semacam talkshow dalam rangka menghadiri Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dengan PJ Wali Kota, kemudian dengan Ibu DWP. Itu yang diundang hanya kepala sekolah saja? Kepala sekolah khususnya karyawan ASN ya, kemudian dengan Ibu Camat Sekolah Bogor, sama ini istri-istri DWP yang terkait dalam OPD Wali Kota Bogor. Sepertinya Ibu luar biasa sibuknya ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga pada kesempatan ini saya berkesempatan kepada Ibu untuk mewawancarai terkait tentang kepemimpinan, dan Ibu juga mungkin udah menjadi kepala sekolah di sini cukup lama. Kira-kira berapa tahun Bu? Hampir 3 tahun. 3 tahun tuh mungkin udah katakan cukup lama juga. Nah seperti itu, bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang mungkin yang ada di sekolah ini Bu? Kalau terkait tugas Ibu kepemimpinan di sini, itu nanti ada hubungannya dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh sekolah. Sekarang dengan permen yang baru, permen nomor 15 tahun 2020, begitu sempit dosen, kompetensinya 3, ada perusahaan, dengan HRL, dengan supervisi. Jadi di dalam supervisi manajemen perusahaan itu ada kepribadian sosial. Kalau kasus-kasus di sekolah, alhamdulillah kita kan tidak terlalu kompleks kasusnya menurut saya. Jadi ya Ibu untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu lebih mudah bareng dengan Ibu dan Bapak berada di sekolah ini. Ya tentu dari 3 kompetensi yang tadi tidak terlepas ketika ada kasus itu dari yang namanya D5 etika dan juga D5 moral seperti itu. Nah itu bagaimana Ibu mengidentifikasinya dari D5 etika dan juga bujukan moral seperti itu? Berarti masuk kepada kompetensi kepribadian dan sosial. Biasanya Ibu tuh kalau misalnya bertemu dengan kasus-kasus tertentu yang menyangkut dengan etika ya, Ibu dengan melihat dulu, membaca dulu, belajar dulu, tidak langsung skakmat dengan guru seperti itu. Iya. Yang Ibu langkah yang awal yang Ibu lakukan itu satu, yaitu dengan pendekatan persuasif. Oh betul, pendekatan secara persuasif ya, seperti itu. Duduk bareng, berbicara dari hati ke hati, dari mulai perencanaannya apa kasus seperti ini. Dan kebetulan di pasar 4 itu tidak ada hal yang terlalu itu ya untuk kasus-kasus untuk di lima etika itu. Ini. Nah berarti kalau begitu itu satu pengambilan keputusan ya Bu ya, mengambil keputusan ketika di sini katakan ada kasus dengan cara pendekatan secara personal seperti itu. Dan mungkin juga ada langkah-langkah secara prosedurnya Bu untuk terkait ada kasus misalnya seperti itu. Langkah-langkahnya itu tadi dari mulai perencanaan. Dari perencanaan itu sebelum pelaksanaan itu kita harus menentukan skala prioritas. Mana dulu yang harus diselesaikan. Tidak perlukan mana dulu membuat skala prioritas. Dari skala prioritas dan juga mungkin tadi ada langkah-langkah yang Ibu terapkan, ada nggak cara yang lebih efektif Bu? Banyak ya. Itu. Dan tentunya dari skala prioritas itu tidak mulus saja, pasti ada tantangan dan perbedaannya ketika menyelesaikan kasus ini. Makanya perlu tadi duduk bareng, pendekatan secara persuasif, ngobrolnya dari hati ke hati, tidak langsung kita menjas. Ya, dari hati ke hati dan juga tidak menjas ya seperti itu. Mungkin ada nggak tantangan tersendiri Bu? Ada
Ada ya. Seperti apa Bu? Misalnya nih tidak menerima keputusan yang kita ambil gitu. Tapi kita harus berikan dulu apa sih secara harus itu dulu Pak Husein, sistematikanya nih. Ternyata keputusan yang diambil oleh ibu ini punya tujuan dong. Oh betul. Iya. Punya tujuannya, nanti muaranya tetap kebaikan untuk sekolah, bukan hanya untuk ibu pribadi, untuk guru pribadi, tapi kebaikannya adalah untuk lembaga atau sekolah. Nah tadi kan ibu mengambil keputusannya dengan cara yang lebih efektif dan juga dengan langkah-langkah yang ibu terapkan. Dalam suatu kasus itu ibu melakukannya itu punya tata kala atau waktu tertentu atau bisa menyelesaikan di hari itu juga biasanya Bu? Biasanya tidak di hari itu juga. Ibu nanti beri waktu dulu nih, kapan yang ketemu yang klik waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pernah ibu alami ya Pak Husein, tapi alhamdulillah di ujungnya baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang terlibat Bu dalam penyelesaian kasus tersebut? Ada tentunya, gitu ya. Ibu bertanya dulu. Biasanya ibu bertanya kepada guru agama, kemudian guru senior yang ada di sini. Belajar dulu nih, kenapa terjadi yang ibu pelajari dari latar belakang. Dari latar belakang. Seperti itu. Lebih ke mengidentifikasi dulu berarti ya. Latar belakangnya apa nih? Ibu kan bingung ya. Kenapa harus ada hal seperti itu? Latar belakangnya apa? Gitu kan. Baru ibu nanti mempelajari tuh. Dari latar belakang hal tersebut, dari kasus tersebut. Karena kalau misalnya kita langsung ambil keputusan, nanti ada hal yang tidak enak. Jadi harus duduk barengnya berdua, ada yang menengahi, ada yang menengahi juga. Kadang bisa diperlukan, kadang tidak diperlukan. Tapi perlu mempelajari yang melatar belakangi kasus tersebut bisa muncul. Mungkin tadi yang orang-orang atau faktor lain yang bisa membantu itu salah satu adalah faktor untuk mempermudah kita ya Bu ya dalam mengambil keputusan supaya juga tidak salah seperti itu ya Bu mengambil keputusannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari mungkin selama Ibu menjadi pemimpin, pernah ada suatu kasus yang Ibu tangani, pelajaran apa yang Ibu dapat petik? Pembelajarannya satu persen ketika kita menjadi seorang pemimpin itu bagaimana kita mempelajari berbagai karakter. Setuju. Ya. Karena isi kepala orang kan berbeda-beda. Satu itu pembelajaran beberapa karakter. Kemudian untuk dilema etika itu kita kan punya mata yang secara tidak langsung ketika dia bersikap bertemu dengan kita itu kita sudah bisa membaca. Karakternya seperti apa. Kemudian belajar dari ketika dia berbicara. Kemudian belajar juga dari perilaku sehari-hari. Itu dari situ. Maka pengambilan keputusan juga disesuaikan dengan kepribadiannya. Tidak disamakan nih dengan Pak Husein, dengan guru, dengan siapapun itu pasti memiliki latar belakang karakter yang berbeda. Baik Ibu, terima kasih apa yang sudah disampaikannya. Semoga bermanfaat buat saya dan juga untuk yang lainnya. Dan salah satu dari kesimpulannya, Ibu sepertinya sudah menjadi seorang pemimpin yang bisa menangani kasus-kasus yang melibatkan terkait dengan dilema etika dan juga wujudan moral seperti itu ya. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa lebih mengedepankan salah satu syaratnya dengan pendekatan secara personal seperti itu, dan cara-cara yang lebih efektif seperti ya Bu ya. Lain orang juga lain cara untuk menanganinya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu. Sama-sama belajar Pak Husein. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Husein. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Husein. Ya baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Tiada lain saya punya maksud dan tujuan yaitu untuk silaturahim yang pertama.
Keluarga bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak Hussein. Ya, baik. Berbicara tentang kegiatan sepertinya Bu Nurtina ini sangat sibuk sekali ya. Syukur itu amanah menjalankan amanah aja Pak Hussein. Oh baik, kalau boleh tahu sekarang tugas di mana nih? Perkenalkan saya Bu Nurtina SPD. Saya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di Kediri. Dan sekarang saya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Wah, alhamdulillah ya, ini amanah baru tentunya ya. Baru tentunya. Iya, sebagai kepala sekolah. Tentu sebagai kepala sekolah itu bisa dikatakan sebagai pemimpin ya. Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Dalam menjalankan kepemimpinannya tentu banyak dong lika-likunya, misalnya kayak itu ya. Entah itu mungkin dengan rekan guru yang lain atau juga mungkin dengan lingkungan di luar sekolah seperti itu. Boleh dong diceritakan sedikit saja pengalaman terkait tentang kepemimpinan sebagai kepala sekolah di TK Taufik ya? Iya, di TK Taufik saya. Ya, mungkin sebagai saya seorang kepala sekolah di TK, yang pasti berarti kan mengemban amanah ya, dan amanah itu cukup luar biasa. Pasti Pak Hussein tahu seperti apa gitu. Selain menaungi anak-anak, begitu pun dengan guru-gurunya. Jadi yang perlu dilakukan sebagai seorang kepala sekolah, memimpin semua, dipimpin ya baik guru, baik manajemen kelas, manajemen sekolah yang paling besarnya. Yang perlu kita bangun dari ini adalah komunikasi efektif, baik dengan guru ataupun dengan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, dari komunikasi yang efektif tersebut baik dengan mungkin sesama guru, juga dengan orang tua dan murid, mungkin bisa dikatakan ada nggak sih misalnya kendala atau kasus yang mungkin bisa diidentifikasi seperti itu, yang melibatkan terkait dengan dilema etika dan juga mungkin bujukan moral seperti itu? Pastinya Pak Hussein ya, jadi kalau selama seorang pemimpin itu pasti akan timbul beragam permasalahan atau persoalan kasus-kasus dari mulai dengan tadi ya yang Pak Hussein sampaikan tentang dilema etika. Nah, kalau dilema etika itu kan berkaitan dengan hal yang benar dengan yang benar ya. Kalau yang orang itu pasti ada salah dan benar. Yang pastinya kita itu harus mengidentifikasi apakah dengan dilema moral ataupun dengan tadi apa? Bujukan moral. Yang pasti itu kan bagian dari karakter ya. Sebagai seorang kepala sekolah itu mengidentifikasi dulu nih yang termasuk benar dengan benar atau benar dengan salah. Jadi permasalahan yang terjadi itu dengan bujuk moral ataupun dengan dilema. Nah, terkait hal itu bagaimana Ibu itu untuk mengambil suatu keputusannya? Ya, dengan dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal yang sama benar tersebut, yaitu melalui beberapa faktor. Kita lihat dulu nih, siapa saja yang terlibat atau permasalahannya seperti apa. Nah, adapun dengan permasalahan tersebut ini kepentingan individu atau menyangkut banyak orang. Kita identifikasi dulu nih faktor yang paling utamanya apa gitu, dan mengandung untuk nilai-nilai kebenaran terutama ya ke rasa adil dan belas kasih, atau juga yang berdampak saat ini seterusnya akan bermusyawarah dengan semua stakeholder yang ada. Jadi kita lihat dulu kasusnya nih Pak Hussein ya. Jadi kita itu akan yang tadi etika, dilema etika atau berbicara tentang etika dan bujukan moral tersebut, tentu kan itu ada sesuatu hal yang memang diputuskan. Betul. Nah, mungkin ketika kita sedang menghadapi suatu permasalahan, bisa dikatakan itu adalah suatu kasus. Dan tadi juga sudah menyampaikan terkait langkah-langkahnya nih. Sekarang langkah-langkahnya bagaimana ya untuk mengambil suatu keputusan itu? Nah, untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak mudah ya, Pak Hussein. Berarti seorang pemimpin itu kita harus membicarakan dulu dengan guru-guru ataupun stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kita gali dulu apa sih yang sebenarnya yang menjadi latar belakang permasalahan itu terjadi. Kita identifikasi. Nah, setelah diidentifikasi faktor apa yang menyebabkan, kita bermusyawarah bagaimana kita mencari solusi bersama dan nyaman bagi semua pihak. Jangan sampai tadi permasalahan tersebut berdampak secara individu atau pada orang lain.
Jadi secara bijaksana kita musyawarahkan dengan rekan guru ataupun stakeholder yang terkait dengan permasalahan yang terjadi. Berarti kalau begitu bisa dikatakan bermusyawarah itu adalah prosedur atau yang lebih efektif ya? Iya, lebih efektif. Kenapa demikian? Karena kita dengan cara seperti itu kita lebih membangun kebijaksanaan dan rasa saling menghargai, ada trust. Jadi meskipun saya sebagai kepala sekolah, tapi saya punya tim. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini? Apalagi itu terkait dengan warga sekolah ya. Jadi baik itu peserta didik ataupun dengan guru gitu. Jadi kita sebijaksana mungkin kita musyawarahkan dengan guru hal apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga menghasilkan sebuah keputusan bersama. Ya mungkin kalau berbicara terkait dengan suatu masalah bisa dikatakan juga kasus kalau di sekolah tidak terlepas dari kasus-kasus pendidikan sebenarnya, entah itu yang melibatkan murid itu sendiri, orang tua, dan juga mungkin bisa aja melibatkan rekan guru kita sendiri seperti itu. Itu punya nggak tantangan tersendiri dalam menghadapinya? Pasti tantangan itu ada. Tantangan itu adalah salah satunya adalah mengambil keputusan. Jadi harus mengambil keputusan yang tepat dan membuat semua yang berkaitan ini merasa nyaman. Bagaimana kondisi ini bisa dibuat senyaman mungkin. Meskipun itu keputusan dari saya, tapi saya tetap harus mempertimbangkan. Ketika permasalahan itu terjadi, mau tidak mau kita harus bicara itu tadi saling menghargai, membangun rasa percaya bahwa setiap kehidupan itu pasti ada permasalahan. Dan sebagai seorang guru adalah ini sebuah tantangan. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan secara bijaksana tadi ya, kita musyawarah dan menghasilkan keputusan yang tepat dan membuat semua menjadi nyaman. Nah, dalam bermusyawarah untuk memutuskan biar adil semua tersebut, ketika misalnya Bu Nurtinah ini dihadapkan dengan suatu masalah, yaitu bisa dikatakan kasus lah seperti itu, untuk menyelesaikannya itu punya jangka waktu tertentu atau jadwal tersendiri, atau misalnya diselesaikan di hari itu juga? Biasanya saya lihat dulu kasusnya seberapa jauh ya. Kalau permasalahan itu cukup panjang, otomatis kita mengidentifikasi dulu. Jadi kita ada jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan permasalahan atau masalah itu. Tapi ketika kasus tersebut harus diselesaikan pada saat itu, ya mau tidak mau kita selesaikan hari itu. Jadi melihat seberapa besar permasalahan yang terjadi. Apakah melibatkan banyak orang, misalnya melibatkan orang tua murid atau melibatkan pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, berbicara tentang pelibatan ketika ada suatu masalah, tentu ada faktor-faktor atau juga mungkin bisa kita kan siapa sih yang biasa dilibatkan untuk mempermudah kita untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, yang pastinya rekan sejawat ya, guru-guru yang ada di lingkungan sekolah, ataupun kita diskusi kalau menyangkut permasalahan tersebut menyangkut dengan orang tua dari peserta didik, mau tidak mau kita berbicara dan memanggil orang tua peserta didik untuk berdiskusi. Jadi saya di sini tidak memanggil dalam artian karena peserta didik melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita berdiskusi bersama untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Itu yang menyangkut peserta didik. Kalaupun dengan guru-guru yang melibatkan, ya berarti melibatkan guru-guru yang ada di sekolah gitu. Bagaimana semuanya bisa berjalan lancar gitu. Kalau berkaitan dengan guru berarti kan melibatkan guru ya, guru tersebut. Yang pasti kita membangun komunikasi yang efektif dan rasa menghargai, dan rasa percaya. Jangan sampai ya permasalahan itu kita jadi bertambah, tapi kita selesaikan hari ini dan kita juga bicarakan sampai di sini permasalahan ini cukup selesai gitu, tidak terjadi di kemudian hari. Nah, berarti seperti yang tadi dikatakan di tengah-tengah gitu ya, dalamnya saya yaitu terkait karena memiliki tim ya seperti itu. Nah, tim tersebut lah yang mungkin salah satu menjadi faktor
orang-orang yang bisa mempermudah Bu Nurtina dalam mengambil suatu keputusan seperti itu. Nah, mungkin dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang paling utama adalah hikmah dari tadi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Dari tadi setiap permasalahan itu kita harus identifikasi apa faktor penyebabnya dan siapa saja orang-orang terlibat, dan kita libatkan tim kita ya sebagai pelaksana di lapangan. Terutama itu yang paling utama itu gitu. Kita harus bagaimana membangun sebuah hubungan komunikasi yang efektif. Begitupun dengan orang tua, kita berikan rasa percaya bahwa setiap peserta didik akan mengalami hal seperti itu dan kita menyelesaikan secara bersama. Jangan sampai di kemudian hari permasalahan tersebut terjadi. Jadi kita satu pandangan, satu persepsi ya. Jadi baik saya sebagai kepala sekolah, tim saya, guru-guru, ataupun dengan orang tua. Jadi setiap permasalahan yang terjadi atau ada kasus, permasalahan itu bisa ditangani dengan baik dan membuat semua stakeholder yang ada itu nyaman. Baik Bu Nurtina, terima kasih atas waktunya. Dalam waktu singkat ini saya mengucapkan terima kasih karena Bu Nurtina sudah banyak meluangkan waktu untuk saya. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut lagi di kemudian hari seperti itu. Artinya diskusi kita hari ini. Kita tutup ya dengan dibaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Husein. Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Husein sehat, walaupun agak lelah ya dari pagi tadi. Mungkin lelah karena banyak kegiatan gitu ya Bu ya? Iya Pak Husein, betul. Keluarga sehat? Alhamdulillah Pak Husein sehat. Senang rasanya saya bisa bersilaturahim lagi bersama Ibu. Maksud dan tujuan ada pertama untuk silaturahim bersama Ibu. Iya, mangga Pak Husein. Saya pun juga senang ya Pak Husein akhirnya main lagi ke sini. Iya, seperti itu. Jadi mengenang masa lalu. Nostalgia ya, mangga. Berbicara tentang sekolah seperti itu ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah sangat lama memimpin suatu lembaga, itu bisa katakan dengan sekolah seperti itu. Iya. Boleh bercerita Bu terkait tentang kepemimpinan Ibu di SD Sekolah Alam ini? Ya Pak Husein, saya pertama kali ditunjuk sebagai kepala sekolah itu 2019 gitu ya. Setelah itu kan baru 1 semester kemudian pandemi ya. Nah itu Masya Allah memang harus banyak inovasi, effort-effort yang harus dilakukan ya dalam pembelajaran. Nah setelah itu memasuki masa new normal, kita juga ya menyiapkan lagi strategi pembelajaran gitu ya. Kemudian kita begitu sudah new normal, kita memasuki kan IKM ya gitu, kurikulum merdeka. Nah kita lagi effort lagi gitu ya. Kemudian ya menginovasikan pembelajaran lagi sampai saat ini. Alhamdulillah ini berarti tahun ke-6 saya diamanahkan memimpin SD Sekolah Alam Bogor ini ya. Mudah-mudahan masih tetap relevan gitu untuk memimpin sekolah ini gitu Pak Husein. Jadi sudah cukup lama ya dari tahun 2019 sampai saat ini. Nah berarti selama perjalanan memimpin SD Sekolah Alam ini tentunya banyak dong cerita gitu ya, banyak bisa dikatakan cerita itu ada yang mungkin baik ya untuk kita dan juga ada yang mungkin sesuatu hal yang kurang baik gitu seperti itu. Mungkin misalkan bermasalah gitu ya, permasalahan atau juga dengan nama lain kasus seperti itu. Mungkin Ibu bagaimana cara mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut yang merupakan dari dilema etika dan juga mungkin rujukan dari moral seperti itu. Iya Pak Husein, tentunya memang dalam kepemimpinan ya, yang sudah 6 tahun ini tuh nggak mungkin nggak ada kendala gitu ya. Kendalanya sebetulnya bisa dibagi dari beberapa hal ya Pak Husein. Terutama mungkin ada kasuistis siswa gitu ya. Misalnya mungkin yang sering terjadi ya mungkin bullying verbal gitu ya ketika anak-anak main. Kemudian kalau dari SDI gitu ya, SDM mungkin ya kalau di tempat lain disebutnya. Nah itu mungkin misalnya SDI yang sering terlambat gitu ya, atau kurang semangat lagi dalam mengajar gitu ya.
Terus kemudian kalau orang tua yang mungkin ada orang tua yang merasa bahwa oh iya ini kurang gitu ya pelayanan sekolah ke mereka. Nah mungkin itu juga yang kendala-kendala yang dihadapi gitu ya. Kalau yang lain insya Allah sejauh ini masih bisa ditangani gitu ya. Pun kendala-kendala itu juga yang diidentifikasi ada beberapa hal, diantaranya yaitu kalau siswa, SDM dan orang tua gitu ya. Kebanyakannya itu. Dari beragamnya kendala-kendala tersebut, bagaimana caranya Ibu mengambil suatu keputusan itu? Iya, biasanya kalau di Sekolah Alam Bogor itu memang kan sudah ada akad awal ya Pak dosen, ada pemberitahuan misalnya, oh ketika siswa ada berkonflik atau ketika ada salah paham dalam komunikasi gitu, kita sosialisasikan juga ke orang tua cara penyelesaiannya. Biasanya teman-teman kecil kita nyebutnya di sini ya siswa, kemudian mereka itu duduk bersama dulu untuk berlatih menyelesaikan masalah dulu, dibantu fasilitator kelas. Nah nanti setelah itu ternyata kok belum selesai, nah nanti dibantu dengan saya sebagai kepala sekolah gitu ya. Nah setelahnya kami infokan ke orang tua, kemudian orang tuanya juga kalau perlu kita pertemukan, kita jelaskan bahwa tadi amendanya di sekolah ada permasalahan ini gitu ya, sehingga kita komunikasikan sehingga clear semuanya gitu. Itu kalau untuk anak-anak kita biasanya seperti itu. Nah kalau untuk orang tua ketika ada hal yang memang kurang puas gitu ya pelayanannya, biasanya ya kami tampung melalui fasilitator kelas atau kemudian disampaikan ke saya atau melalui komite gitu ya, melalui kemudian ke saya gitu. Jadi memang kalau boleh bercerita, utamanya penyelesaian masalah di Sekolah Alam Bogor ini utamanya adalah kekeluargaan, gitu ya, kekeluargaan. Walaupun kami sebetulnya punya SOP dan pakem-pakem peraturan yang sangat lengkap menurut saya juga ya. Tapi memang kami mengutamakan kekeluargaan dulu, musyawarah dulu. Nah nanti setelahnya baru kita juga mengacu ke peraturan yang memang ada di sekolah gitu Pak dosen. Nah, berarti itu bisa dikatakan suatu prosedur atau langkah-langkah ya dalam menangani masalah-masalah yang ada dan juga diambil suatu keputusannya. Iya, betul. Dari langkah-langkah tersebut yang paling efektif yang mana kira-kira? Iya, menurut saya ya Pak dosen, selama penyelesaian masalah gitu ya masa ini, biasanya yang paling efektif adalah media dengan diskusi, dengan diskusi bertemu dengan ya komponen-komponen yang bermasalah tadi gitu ya. Ketika tadi dengan anak-anak ya anak-anak kita pertemukan diskusi sampai clear gitu ya, sampai beberapa pihak atau kedua belah pihak itu menerima, oh memang benar kok masalahnya seperti itu. Kalau ada yang salah ya berarti mengaku salah, minta maaf. Pun dengan SDM juga sama, memang ada peraturan pakem dari sekolah, tapi ketika diskusi itu saya lebih tahu, oh ternyata dia itu misalnya ya membuat misalnya nggak disiplin atau terlambat bekerja itu ada permasalahan ini, sehingga orang tersebut setelah diskusi dengan saya itu menemukan solusinya sendiri dan akhirnya saya sampaikan, oh peraturan sekolah seperti ini. Jadi dia dengan diskusi itu, oh dia menemukan solusi sendiri untuk menyesuaikan dengan peraturan. Nah, jadi menurut saya yang paling efektif ya memang kekeluargaan, tapi kita sekolah punya SOP yang jelas gitu, sehingga kita pun bisa mengkomunikasikan, oh seperti ini peraturannya. Tapi dengan diskusi tadi kita tahu permasalahan yang dihadapinya, sehingga kita mengambil keputusan yang tepat gitu. Nggak hanya oh peraturannya begini berarti putusannya seperti ini gitu Pak Hussein kalau di sini. Berarti dengan langkah yang efektif adalah dengan diskusi secara keluargaan dan untuk memediasi di diskusi dengan kekeluargaan tersebut, kira-kira ada nggak suatu tantangan tersendiri? Pasti ada ya Pak Hussein gitu. Tantangannya itu biasanya gini, kalau sayanya mungkin
sedang tidak banyak waktu, sehingga diskusinya itu kan diskusi itu biasanya cerita dulu ya dari mulai permasalahannya, kemudian dia mengambil mengambil solusi dari permasalahan tersebut, kemudian kami bersama-sama ngambil keputusan. Nah, kalau nggak banyak waktu, akhirnya 3 tahap itu kayak ada yang terloncati sehingga mengemukakan permasalahannya buru-buru mungkin ya, terus mengambil keputusannya. Akhirnya kita berdua itu juga mungkin nggak terlalu 100% sempurna untuk kedua belah pihak gitu. Itu tantangan kalau dari diri saya. Nah, kalau dari mungkin komponen yang lainnya atau misalnya lawan bicara saya gitu ya, mungkin SDI atau orang tua, mungkin tantangannya kalau suasana secara psikologis atau suasana hatinya, batinnya lagi nggak enak, pasti ngobrolnya itu kan akhirnya emosional gitu ya. Kemudian kalau lagi hatinya nggak enak juga, ketika kita kasih masukan atau diajak nyari solusi bersama, itu akhirnya juga kurang efektif gitu. Jadi kondisi tantangannya ada 2 tadi, mungkin dari saya dari sisi waktu, kalau dari sisi lawan bicara itu sisi psikologisnya itu memang harus lagi good mood gitu, supaya mencari solusinya itu tepat gitu berdua-duanya gitu sih Pak. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk mendapatkan solusi yang mungkin bisa diterima oleh kedua belah pihak ya, atau dengan yang lainnya, biasanya ibu punya waktu tersendiri atau terjadwalkan atau langsung diselesaikan kalau misalnya menemukan suatu masalah? Iya, betul Pak Unsay. Nah, akhirnya dari mungkin beberapa tahun pengalaman tersebut ya, akhirnya saya selalu gini, jadi kalau ada permasalahan, memang kalau anak-anak atau SDI tersebut memang diselesaikan ya langsung, tapi nanti ada tahapannya. Diselesaikan langsung itu nanti ternyata butuh waktu closing tadi ya, atau pengambilan keputusan yang sempurna dengan cara kekeluargaan tadi. Nah, itu akhirnya kami harus kayak bikin janji, menyediakan waktu khusus gitu ya. Saya misalnya bikin janji, nanti kita ketemu ya hari ini tanggal sekian, jam sekian sampai sekian, sehingga saya pun juga siap. Kemudian lawan bicara atau yang ada diajak komunikasi atau menyelesaikan masalah juga siap gitu. Jadi sehingga keduanya itu memang sudah punya sudah punya tujuan yang sama, nanti ingin mendapatkan solusi ini gitu, solusi yang tepat gitu Pak Buset. Jadi untuk mematahkan kendala yang tadi ya, dua-duanya harus siap, sehingga memang harus janjian waktu gitu ya, janjian waktu. Kalau udah siap tuh jadi kayak nanti solusi yang didapatkan juga memang tepat untuk kedua belah pihak gitu sih Pak Buset. Nah, biasanya ibu dalam menyelesaikan suatu masalah itu mungkin nggak ada siapa saja yang bisa diajak diskusi atau orang-orang atau faktor yang lain yang bisa biar mudah gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tentunya kan berarti tergantung masalah yang dihadapi ya. Kalau itu siswa ya berarti saya itu selalu melibatkan fasilitator kelas, karena bagaimanapun kan mereka yang lebih utama mendampingi ketika di kelas itu seperti apa. Kalau misalnya dengan SDI atau SDM, biasanya saya yang melibatkan HRD gitu, sehingga saya pun minta pendapat gitu ya, solusinya yang tepat seperti apa. Nah, kalau orang tua ya tinggal permasalahannya apa. Misalnya kalau ternyata pelayanan yang kurang adalah tentang kurikulum, berarti saya ya bersama dengan bagian kurikulum. Kalau ternyata pelayanan kelas yang kurang, berarti saya ya dengan fasilitator kelas gitu sih gitu. Baik, itu mungkin terakhir kesimpulan dari obrolan kita dari awal, apa yang dapat ibu jadikan pembelajaran untuk pembicaraan kali ini? Iya, alhamdulillah Pak Husen, pembelajaran yang saya dapat dari kali ini, ternyata memang memimpin itu kalau boleh disebut susah-susah gampang ya, gitu. Atau dibalik gampang susah, biar susahnya sedikit gampangnya banyak gitu ya. Nah, memang seni memimpin itu nggak gampang, tapi kalau dijalani ya itu tadi menarik, dan kita harus belajar terus, apalagi dalam menyelesaikan suatu masalah. Ternyata
kita itu jadi tumbuh kedewasaannya gitu ya. Kemudian banyak yang kita pelajari juga ketika menyelesaikan masalah gitu. Jadinya saya sangat bersyukur ketika ada penyelesaian masalah itu, ya saya sebagai seorang pemimpin jadi mendapatkan pembelajaran baru lagi gitu Pak Husen. Artinya belajar seperti itu. Iya Pak Husen itu. Baik, atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Dan tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan 3 kepala sekolah di Kota Bogor. Yang pertama, Ibu Mila Ekawati SPDSD, Kepala SD Negeri Tanah Sareal 4, Kota Bogor. Yang kedua, Ibu Nurtinah SPD, Kepala TKIT atau FIK Kota Bogor. Dan yang ketiga, Ibu Sutin MPD, Kepala SD Sekolah Alam Bogor, Kota Bogor. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Praktik yang dilakukan oleh ketiga kepala sekolah hampir memiliki kesamaan dalam mengambil suatu keputusan. Hanya saja, masing-masing memiliki cara dan sudut pandang yang berbeda, terlepas dari praktik apa yang selama ini dijalankan sebagai pemimpin. Adapun analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut, di antara para pemimpin yang saya wawancarai, ada yang sudah mengaitkannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Melihat hasil wawancara yang sudah saya lakukan, ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Karena seorang pemimpin itu bisa diciptakan, sementara memimpin itu haruslah dilahirkan dari seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara, dapat menerapkan trilogi kepemimpinan yang meliputi ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya bangun karsa, di tengah membangun karsa, tukuri handayani, di belakang memberikan semangat. Demikian sekilas penjelasan mengenai hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.